Assalamualaikum Bu Siti. Wah, Bu Siti rajin banget. Udah jemurin baju aja jam segini. Waalaikumsalam Pak Roni. Ya iya dong, saya ini kan orangnya rajin. Jadi jam segini selalu udah jemurin baju. Tapi ngomong-ngomong, Pak Roni ada apa nih? Pagi-pagi gini udah bertamu ke rumah saya aja. Ini loh Bu, saya mau minta tolong supaya Bu Siti itu mau jadi juru masak untuk makan gratis bergizi di SMP Kumel. Wih, sekarang SMP Kumel udah dapat makan gratis bergizi itu toh. Iya Bu, alhamdulillah saya tuh belum ketemu juru masak yang cocok. Makanya saya mutusin untuk minta tolong sama Ibu Siti aja. Soalnya kan masakan Bu Siti terkenal enak. Saya sih mau-mau aja ya Pak. Tapi ini bayarannya besar nggak ya? Soalnya kan jadi juru masak itu susah-susah gampang. Tenang aja Bu, bayarannya lumayan mahal kok. Jadi gimana nih Bu Siti? Benar mau kan jadi juru masak untuk program makan gratis bergizi di SMP Kumel? Ya mau dong Pak, kalau bayarannya itu lumayan mahal. Hitung-hitung saya juga mengisi waktu luang saya. Alhamdulillah, syukurlah kalau Bu Siti mau. Kalau begitu mulai besok ya Bu, Ibu bisa jadi juru masak untuk program makan gratis di SMP Kumel. Untuk tempat masaknya nanti saya Sherlock ya. Ya ampun Pak, saya tuh nggak ngerti yang namanya Sherlock itu. Udah, mending Bapak itu besok kesini dan nunjukin di mana tempatnya. Ya udah, besok saya bakal kesini lagi deh nunjukin tempat sama Ibu. Oh ya Bu, tapi pakai pakaian yang bersih dan aman ya, biar nanti pas proses masaknya nggak terjadi masalah. Pak Roni, tanpa Pak Roni bilang gitu, saya itu pasti bakal pakai pakaian yang bersih dan juga aman lah. Orang tiap hari aja ya Pak, pakaian saya itu bersih dan juga aman. Mana pernah Pak, saya itu pakai pakaian kotor. Iya ya Bu Siti, saya cuma mengingatkan. Ya sudah kalau begitu, saya permisi dulu. Soalnya saya juga mau ngundang beberapa ibu-ibu yang mau jadi tukang masak juga. Loh, jadi ini yang jadi juru masaknya bukan cuma saya nih, tapi banyak ibu-ibu yang lain. Iya, kalau yang jadi tukang masak cuma ibu, nanti kan ibu kecapean. Saya bakal nyari ibu-ibu yang lain juga untuk bantuin. Tapi bukan untuk jadi juru masaknya, jadi tukang bantuin masaknya doang. Jadi nanti yang bertanggung jawab penuh atas masakan ya Bu Siti. Walah, jadi gitu. Ya Bu Siti, udah ya kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, lumayan banget nih. Aku dipilih jadi juru masak untuk makan gratis bergizi di SMP Kumel itu. Mana bayarannya lumayan lagi. Kalau kayak gini kan aku bisa menghasilkan uang dan nabung. Jadi nanti kalau aku pengen beli apa-apa, aku udah nggak perlu tuh minta sama suamiku lagi. Keesokan harinya, Pak Roni pun menunjukkan tempat masak makanan gratis bergizi untuk SMP Kumel. Nah, ini dia Bu dapur masak untuk makanan gratis SMP Kumel. Ya ampun, Bu Siti, gimana Bu kabarnya? Udah lama nih kita nggak ketemu. Alhamdulillah baik. Kalau Bu Yani sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Loh, Bu Siti sama Bu Yani udah saling kenal toh? Bukan saling kenal lagi Pak, kita itu dulu akrab banget. Cuma ya karena pas itu Bu Yani pindah rumah, jadinya kita jarang ketemu dan jarang ngobrol. Betul banget tuh Pak, apa yang dibilang sama Bu Siti. Kita mah dulu bestie banget. Wah, syukurlah kalau begitu. Oh ya Bu Yani, Bu Siti ini nanti sebagai juru masak untuk makanan gratis SMP Kumel. Nanti yang bakal memberikan koordinasi tentang harus masak apa setiap harinya itu bakal dipimpin sama Bu Siti ini. Tapi ya tetap Bu Siti juga bakal ikutan masak. Walah, iya ya Pak Roni. Emang gak salah pilih deh. Bu Siti itu emang masakannya enak banget. Ya ampun, kalian berdua tuh jangan berlebihan deh muji saya. Nanti saya terbang loh. Oh iya, ngomong-ngomong ini ibu-ibu yang lain buat bantuin masak pada kemana nih? Belum pada datang kah? Kayaknya sih belum Bu. Paling sebentar lagi juga datang. Dari situ Bu Siti pun menjadi juru masak untuk makanan gratis bergizi yang ada di SMP Kumel. Namun, Bu Yani, tolong dong cek stok sayuran sama stok telurnya juga yang ada di gudang. Takutnya nanti udah pada habis. Oh alah, iya ya Bu Siti. Langsung saya cek ya. Iya Bu Yani, terima kasih ya. Iya Bu Siti, sama-sama. Akhirnya si Bu Yani itu pergi juga. Dan untungnya para ibu-ibu yang lain juga lagi pada istirahat.
Mending sekarang aku langsung aja deh tuker gas untuk masak makanan gratis bergizi ini sama gas dari rumah aku yang udah habis. Nah, kalau kayak gini kan aku tuh nggak perlu tuh beli-beli gas lagi. Hahaha. Antar kalau tinggal sedikit langsung aku tuker lagi deh sama gas yang ada di sini yang masih banyak. Tapi berarti ini masaknya untuk makan gratisnya harus dihemat nih gasnya supaya nggak ketahuan kalau gasnya itu tinggal sedikit. Tak lama Bu Yani pun kembali. Bu Siti, tadi stok sayurannya dan juga stok telurnya semuanya masih aman kok, masih banyak. Astagfirullah Bu Yani. Bu Yani ini bikin kaget aja tahu nggak? Duh ya ampun, Bu Yani tadi denger nggak ya omongan aku? Ya ampun, maaf Bu kalau saya bikin kaget. Iya nggak apa-apa. Oh iya Bu Yani, hari ini Bu Yani sama ibu-ibu yang lain bisa pulang duluan. Ini semua kan masakannya tinggal nunggu matang doang, jadi biar saya aja yang jagain. Loh, emangnya nggak apa-apa Bu? Ini masakannya banyak banget loh Bu, nanti takutnya ibu kecapean lagi. Ya nggak apa-apa lah Bu, saya tuh udah biasa ngurusin masakan sebanyak ini. Udah, mending Bu Yani itu ngasih tahu ibu-ibu yang lainnya untuk pulang duluan. Kan katanya Bu Yani sama ibu-ibu yang lain kalau jam segini itu harus ngurusin rumah. Makanya pas itu kalian minta waktu masaknya diperpendek kan, tapi belum boleh sama Pak Roni. Bener banget Bu Siti. Ya ampun, Bu Siti ini baik banget. Ya udah ya Bu, saya mau ngasih tahu ibu-ibu yang lain untuk pulang cepet hari ini. Makasih banget loh Bu, udah pengertian. Iya Bu Yani, sama-sama. Ya udah sana. Akhirnya tuh Bu Yani dan ibu-ibu yang lainnya juga pergi. Udahlah, mending sekarang masakannya aku jadiin setengah matang aja biar hemat gas. Besok-besok aku tuker deh tabung gas punya aku sama yang di sini lagi. Oh iya, ini kan tabung gasnya banyak nih. Kalau aku jualin setengah kayaknya bisa nih, supaya aku bisa dapat banyak uang. Hahaha. Tapi berarti harus benar-benar hemat nih. Masak makanan gratis bergizinya harus benar-benar setengah mateng biar nggak boros gas. Assalamualaikum Bu Siti. Loh, kok Bu Siti sendirian? Ibu-ibu yang lain kemana Bu? Waalaikumsalam Pak Roni. Itu Pak, tadi saya minta semua ibu-ibu yang lain untuk pulang duluan karena mereka pada kecapean. Dan masakannya kan ini tinggal nunggu matang doang. Jadi saya bisa lah handle sendirian. Wah, Masya Allah, Bu Siti baik banget. Padahal kan masih ada beberapa yang harus diurus. Hehehe, biasa aja kok Pak. Saya cuma kasihan aja gitu sama ibu-ibu yang kecapean. Ya, itu baik banget dong Bu. Oh ya Bu, nanti sekalian masukin makanannya ke dalam box makanan ya. Mau dibantu nggak Bu? Kan banyak banget. Nggak usah Pak. Kalau masukin makanan ke box mah itu mudah banget bagi saya. Saya bisa sendiri kok. Yang bener nih Bu, nanti Ibu malah kecapean loh. Enggak kok Pak, aman. Dari situ Bu Siti pun sering menghandle masakan itu sendiri. Dan tentu saja ia memasak makanan yang setengah matang. Duh ya ampun, kok perutku rasanya sakit banget ya. Mana pengen muntah lagi Rio. Iya nih Din, aku juga sama. Dan aku juga ngerasa pusing banget. Ini kita kenapa ya? Padahal kan kita baru makan makanan gratis yang bergizi. Tapi kok malah kita jadi begini? Nah itu dia. Tapi kamu ngerasain gak sih kalau makanannya itu setengah matang semuanya? Apalagi kayak ikannya, telurnya atau dagingnya. Tapi karena bumbunya enak, jadi nggak begitu berasa kalau makanannya itu setengah matang. Loh iya kah? Aku nggak sadar loh dan nggak ngerasain kalau makanannya itu setengah matang. Kayaknya bener deh apa kata kamu itu. Mungkin karena bumbunya enak, makanannya nggak berasa kalau makanannya itu setengah matang. Nah kan, dan kayaknya anak-anak yang lain juga gitu. Mana banyak yang ngeluh sakit kayak kita. Waduh, berarti ini bisa jadi penyebab karena masakannya itu setengah matang ya? Nah bener banget. Duh, mana ini makin sakit lagi perutku Rio rasanya. Duh iya nih, aku juga sama, pengen muntah loh. Weh. Kamu jangan muntah dong. Ntar aku jadi pengen muntah juga. Mana kepalaku rasanya pusing banget. Badanku rasanya ngefly. Duh Rio, tolongin dong. Astagfirullahaladzim, kamu jangan malah pingsan. Duh gimana nih, tolong. Itu anak-anak yang lain juga pada banyak yang pingsan. Aku harus lapor guru nih. Duh, tapi kepalaku sakit banget dan badanku berat banget.
Duh, kalau gini aku juga bakal pingsan nih. Para siswa SMP Kumel pun banyak yang pingsan. Para guru pun membawa para siswa yang pingsan itu ke rumah sakit. Bu Siti, tahu nggak kalau para siswa SMP Kumel itu pada pingsan dan dibawa ke rumah sakit? Loh, iya kak Bu? Memangnya mereka kenapa? Kok bisa pingsan barengan gitu? Katanya ya Bu, sebelum kejadian mereka pingsan dan sakit, mereka itu habis makan makanan gratis bergizi yang kita masak itu Bu. Nah, ada orang yang nyeplos Bu, kalau siswa-siswa itu keracunan gara-gara makan makanan gratis bergizi yang kita masak. Dih, omongan dari siapa itu Bu? Ngasal banget, makanan yang kita masak loh bergizi dan gak beracun. Asal-asalan banget sih nuduh. Betul banget tuh Bu, heran saya, semua bahannya aja premium loh. Gak mungkin kan bisa buat makanan itu jadi beracun. Apa jangan-jangan gara-gara kita salah masak ya Bu? Ya enggak lah Bu, kita loh udah masak dengan benar dan gak ada yang salah sama sekali. Itu tuh ya mereka bisa sakit dan pingsan karena sembarangan jajan itu. Gak bisa dong asal-asalan nyalahin kita. Iya juga ya Bu, bener. Ya iyalah Bu, apalagi kan belum ada bukti sama sekali. Udah kita tungguin aja hasil pemeriksaan anak-anak itu. Dijamin ya Bu, hasil pemeriksaannya itu bukan kita penyebabnya. Orang kita masak makanan gratis bergizinya itu udah bener kok. Iya Bu, makasih ya Ibu udah buat saya tenang. Soalnya saya itu agak panik Bu, takutnya nanti kita kena masalah. Duh, semoga aja nanti hasil pemeriksaannya nggak terbukti kalau makanan gratis bergizi yang kami masak itu penyebab dari anak SMP Kumel itu keracunan. Jujur aku takut banget, soalnya kan makanan itu sengaja aku buat setengah mateng supaya gasnya bisa aku manfaatin. Semoga aja bukan karena itu deh, makanannya jadi beracun dan buat anak-anak pada keracunan. Bu Siti, kok Bu Siti malah ngelamun sih? Astagfirullah, maaf ya Bu. Sementara itu, emangnya kamu udah mendingan apa? Kok udah keluar dari ruang perawatan? Alhamdulillah, sudah mendingan kok Pak. Cuman memang agak pusing saja. Tuh kan, mending kamu istirahat dulu. Ya ampun, biar benar-benar sembuh. Dan yang lainnya juga kan belum ada yang keluar. Kamu kok malah santai aja? Iya Pak, cuma saya tuh mau nyampein sesuatu gitu ke Bapak. Bapak Roni kan sebagai pengurus kesiswaan dan juga pengurus program makanan gratis bergizi yang ada di sekolah kita. Ya memangnya apa yang mau kamu sampaikan? Kok kelihatan penting gitu? Jadi Pak, saya tuh menyadari bahwasanya makanan gratis bergizi yang tiap hari dibagi itu untuk anak-anak sekolah SMP Kumel itu setengah mateng Pak. Dan menurut saya ya, makanan setengah mateng itu Pak yang menyebabkan kami keracunan. Apalagi kalau dalam bentuk daging, telur, dan juga ikan. Dari beberapa jenis itu kan Pak, ada yang tidak boleh dimasak setengah mateng. Bisa bahaya Pak. Loh, yang bener kamu. Masa iya makanan gratis bergizi yang biasa dibagiin di sekolah itu setengah mateng? Iya Pak, beneran. Ini loh Pak, saya ada bukti video dan juga fotonya. Nah, karena bumbunya itu enak Pak, jadinya mungkin anak-anak yang lain itu pada tidak sadar kalau makanannya itu setengah mateng. Ya ampun, ternyata bener loh. Kenapa kamu gak ngomong dari kemarin-kemarin sebelum kejadian kayak begini? Kalau kemarin itu saya belum yakin Pak. Saya juga lagi ngumpulin bukti. Ternyata beneran tiap hari loh makanan gratisnya itu setengah mateng. Terus Pak, ketika saya baru mau ngasih tahu, terjadilah kejadian keracunan ini. Oh alah, jadi begitu. Ya sudah, nanti bakal saya cek apakah benar makanan gratis bergizi yang setiap hari dibagiin itu setengah mateng. Dan juga Bapak lagi nunggu hasil pengecekan apakah penyebab kalian keracunan itu karena konsumsi makanan gratis bergizi yang setengah mateng itu. Baik Pak, siap. Iya Dina, terima kasih loh atas infonya. Info yang kamu sampaikan sangat penting. Iya Pak, sama-sama. Beberapa hari kemudian. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam. Pak Roni. Bu Siti sudah selesai belum Bu? Masa untuk makan gratis bergizinya? Alhamdulillah sudah Pak. Ada apa ya Pak? Bapak kok kayak mau ngomong sesuatu gitu? Ya Bu, ada yang mau saya omongin. Jadi kemarin hasil pengecekan anak-anak yang keracunan itu sudah keluar. Dan ternyata penyebabnya itu akibat makanannya setengah mateng. Dan kebetulan saya juga kemarin dapat laporan bahwasanya makanan bergizi yang setiap hari dibagikan itu setengah mateng. Oh, jadi maksud Bapak makanan gratis itu beracun gara-gara kami yang masak gitu? Loh Bu, saya kan nggak bilang gitu loh. Saya tuh cuma mau konfirmasi aja apakah benar
kalau makanan gratis bergizi itu dimasak setengah mateng sama ibu-ibu yang masak. Enak aja. Ya enggak lah Pak, kami itu para ibu-ibu masak di sini tuh nggak pernah yang namanya masak makanan yang setengah mateng. Tapi Bu, ini saya ada bukti foto dan video kalau makanan bergizi yang dimasak sama ibu-ibu tuh benar-benar setengah mateng. Tiba-tiba Bu Yani pun datang. Ya ampun, Pak Roni sama Bu Siti lagi ngobrolin apa nih? Kok kelihatannya tegang banget? Ini loh Bu, saya mau konfirmasi aja apakah ibu-ibu yang ada di sini itu kalau masak untuk makanan gratis bergizi setengah mateng. Karena kemarin hasil pengecekan anak-anak yang keracunan di rumah sakit itu, dokter menyatakan bahwasannya mereka keracunan makanan yang setengah mateng. Nah, kemarin juga ada yang laporin kalau makanan gratis bergizi yang ibu-ibu masak itu setengah mateng. Saya bahkan ada bukti video dan juga fotonya loh. Astagfirullah Pak, saya benar-benar nggak tahu kalau makanannya itu setengah mateng. Soalnya Pak, kami para ibu-ibu yang lain itu, ketika makanannya sudah dimasukkan ke dalam kuali untuk dimasak, kami itu langsung pulang Pak. Dan Bu Siti yang menghandle sampai mateng dan juga masukin ke dalam box makanannya. Bu Yani, kalau punya mulut itu dijaga ya. Maksud ibu, saya gitu yang bertanggung jawab atas makanan gratis bergizi yang setengah matang itu. Saya tuh bukannya nuduh ya Bu. Saya tuh cuma menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Karena kan saya dan ibu-ibu yang lain itu nggak standby Bu sampai makanannya matang. Kan Ibu Siti sendiri yang nyuruh kami untuk pulang duluan. Nah kan berarti terjawab sudah kalau Bu Siti yang bertanggung jawab atas kejadian anak-anak keracunan karena masakannya setengah mateng. Pak, ya nggak bisa langsung disimpulin gitu dong. Kan nggak ada bukti kalau saya itu sengaja memasak makanan itu setengah mateng. Nggak ada bukti gimana Bu? Orang penjelasan Bu Yani aja udah menjelaskan semuanya. Jadi kenapa Ibu memasak makanan gratis bergizi itu cuma sampai setengah mateng Bu? Kenapa nggak langsung dimatangin aja? Itu kan berbahaya loh Bu untuk anak-anak. Udah saya bilang ya Pak, saya itu nggak masak makanan gratis bergizi itu setengah mateng. Udahlah, capek saya tuh dituduh-tuduh dan nggak pada percaya sama saya. Udahlah, mending saya tuh pergi aja. Tunggu dong, jangan pergi. Astagfirullah, mana pakai acara lari lagi tuh orang. Jadi susah ngejarnya. Pak, kalau menurut saya ya Pak, mending kita lihat CCTV aja Pak, biar ketahuan apakah Bu Siti itu benar-benar masak makanan bergizi gratis itu cuma setengah mateng doang. Wah, ide yang bagus tuh Bu. Saya baru kepikiran setelah Ibu ngomong kayak begitu. Roni dan Bu Yani pun mengecek CCTV dan betapa terkejutnya mereka. Astagfirullah Bu Yani, ternyata bener kan Bu Siti itu memasak makanan gratis bergizinya cuma setengah mateng. Dan parahnya, dia sengaja menukar gas miliknya sama gas yang ada di sini. Mana setengah jumlah gasnya diambil lagi sama dia. Astagfirullah Pak, iya, jujur saya kaget banget deh. Kayaknya ya Pak, itu setengah jumlah gasnya dijual deh Pak sama Bu Siti. Dan dia tuh sengaja Pak, masak setengah mateng buat nutupin itu. Iya Bu, ini udah keterlaluan. Kita harus lapor ke polisi karena tindakan yang dilakukan oleh Bu Siti sudah sangat merugikan. Betul tuh Pak, saya setuju. Sementara itu di rumah Bu Siti. Duh, aku harus segera kabur nih, karena kayaknya Pak Roni bakal ngelaporin aku ke polisi. Gak sudi banget aku kalau sampai masuk penjara. Aku harus segera kabur. Duh, tapi motorku lagi rusak lagi. Aha, mending aku pesan taksi online aja. Duh, tapi kok gak ada yang mau nerima orderanku ya? Sialan, mana aku harus segera kabur. Udahlah, mending aku nyari taksi atau bis di depan aja. Duh, ini kok jalannya tumben banget sih rame kendaraan. Aku jadi takut mau nyebrang ke depan. Tapi kalau aku nggak segera nyebrang dan nungguin bus atau taksi, yang ada ntar Pak Roni malah keburu nyamperin aku dengan bawa polisi. Udahlah, kalau gitu mending aku langsung nyebrang aja. Astagfirullah, ada bis oleng. Tolong. Aku belum mau mati, tolong. Sebuah bus oleng tiba-tiba menabrak Bu Siti hingga tewas di tempat.